Mari kita berbicara tentang nalar, mengabaikan, mengesampingkan perasaan dalam berpolitik. Perasaan suka tidak suka secara pribadi, suka tidak suka tentang seseorang pemimpin, dan perasaan yang berlebihan. Kita coba tanggalkan perasaan itu dan kita bicara tentang nalar semata, melihat fakta-fakta dan realitas di lapangan. Apa yang mau kita bicarakan kali ini adalah tentang Jokowi hampir 10 tahun memimpin. Yang pertama saya ingin mengajak nalar kita berbicara tentang harga, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Apakah harga-harga yang naik melonjak terus sampai sekarang berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat kita? Peningkatan harga jauh lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat kita. Itu realita. Kalau kita mau bicara gampangnya nih, dengan ibu-ibu, harga telur 9 tahun lalu per kilo berapa dan sekarang menjadi berapa per kilo? Harga sayur bayam, kangkung 9 tahun lalu dengan harga sekarang berapa? Bandingkanlah. Apakah itu akan membuat kita menjadi melihat realitas sesungguhnya tentang capaian pemerintah? Tapi cobalah pergunakan nalar. Kalau saya berkata, oh iya ya, malah makin tinggi, makin naik. Sementara pendapatan naiknya tidak sederas naiknya harga pangan. Yang kedua tentang kemudahan akses ekonomi sosial. Apakah 9 tahun lalu dengan sekarang masyarakat lebih mudah mengakses permodalan, mengakses lapangan kerja, dan mengakses banyak hal? Apakah itu lebih mudah sekarang atau 9 tahun lalu lebih gampang atau sama saja? Saya ingin kita mengajak nalar kita untuk melihat realitas ini sesungguhnya, supaya kita tidak mencintai seseorang pemimpin berlebihan hanya karena perasaan. Kita lihatlah realitasnya. Yang berikut tentang pembangunan. Oh iya, Pak Jokowi melakukan banyak pembangunan. Pertanyaan saya, andaikan dulu Pak Prabowo yang menang menjadi presiden atau orang lain yang menang menjadi presiden, kira-kira apakah mereka tidak memikirkan pembangunan? Tidak memikirkan membangun jalan? Tidak memikirkan membangun infrastruktur? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Menurut saya siapapun presidennya tentu akan berpikir membangun. Tetapi apakah sederas Pak Jokowi membangun? Belum tentu. Memang kenapa? Ya mungkin saja presiden-presiden yang lain, kalau orang lain terpilih, tidak terjoran berhutang untuk membangun. Akhirnya terkesan lambat. Beda dengan Pak Jokowi yang akselerasi pembangunannya tajam tinggi, tetapi berbanding lurus juga dengan peningkatan hutang kita yang sekarang 8.000 triliun lebih. Wow, amazing. Ini angka yang sangat besar dan membahayakan bagi stabilitas ekonomi kita sebetulnya. Karena pendapatan pajak dibanding dengan tingginya hutang dan cicilan hutang kita agak semakin mengkhawatirkan, ya. Yang berikut adalah tentang indeks korupsi. Apakah indeks pemberantasan korupsi kita menurun? Tidak, malah naik. Ya kan, malah negara kita semakin korup, semakin banyak pelaku-pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK maupun kejaksaan dan juga kepolisian. Indeks demokrasi, apakah indeks demokrasi kita sekarang meningkat atau menurun? Malah menurun. Itu yang terjadi, apalagi sekarang di pemilu 2024 dengan keterlibatan Pak Jokowi, cawe-cawenya dalam demokrasi ini, membuat indeks demokrasi kita semakin hancur, semakin buruk. Penegakan HAM, sama saja. Kebebasan beribadah, justru di era Pak Jokowi ini, kebebasan beribadah semakin terganggu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa pelarangan ibadah, kesulitan membangun rumah ibadah terjadi dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Belum lagi bicara tentang konsistensi ucapan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang dipegang adalah ucapannya. Ketika pemimpin berkata tidak, maka yang dilakukan harusnya tidak. Ketika Pak Jokowi beberapa bulan lalu berkata, oh Gibran belum pantas wali kota 2 tahun, harusnya Pak Jokowi juga tidak mengizinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Harusnya pemimpin seperti itu. Nah, konsistensi saya belum masuk kepada soal kebohongan. Saya tidak mau bicara tentang kebohongan. Tetapi itulah realita-realita yang perlu kita pertimbangkan untuk membuka nalar kita sesungguhnya. Apakah memang Pak Jokowi ini layak dijadikan berhala untuk dipuja-puji sedemikian rupa? Bagi saya, Pak Jokowi melakukan banyak hal. Betul. Tetapi
banyak hal yang dilakukan itu bersumber dari resiko yang besar. Resiko hutang ini ancaman. Ketika pendapatan kita terganggu, maka kita akan gagal bayar hutang. Resikonya berat sekali. Sementara potensi kita untuk gagal untuk mendapatkan pendapatan negara yang tinggi sangat berpotensi besar. Kita berharap nalar kita akan terbuka tentang ini sehingga bisa melihat Pak Jokowi siapa dan sebagaimana kita harus melakukan, menghormati, mendudukkan beliau di tempat duduk yang mana.